Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah majelis yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha Allah, atas rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi ini kita bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keikhlasan niat hadir di majelis ini, kita semua mendapatkan barokahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Hadirin wal hadirat, jemaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi ini adalah menjaga fitrah kita di zaman yang penuh fitnah ini kan. Ya. Disadari ataupun tidak, kita sebagai orang yang beriman dari dulu sampai akhir zaman sudah menjadi sunnatullah berada di tengah-tengah pusaran fitnah. Itu al-mu'min baina khamsah syada'id. Rasulullah telah memberikan satu berita kepada kita bahwa orang kalau sudah beriman kepada Allah, maka di antara konsekuensi dari keimanan dia berada di antara pusaran-pusaran fitnah. Minimal berada di antara pusaran 5 fitnah dalam kehidupannya. Dari fitnah itulah kemudian menjadikan manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Allah itu fitrahnya itu lurus. Gitu. Manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersih, berkecenderungan baik. Gitu. Tapi dalam perjalanan manusia, kemudian manusia itu bermacam-macam. Selain ada manusia yang lurus imannya, tapi tidak sedikit orang itu kemudian menyimpang keyakinannya. Ada orang yang sudah lurus imannya, tapi yang menyimpang pikirannya. Ada yang sudah lurus iman pikirnya, tapi kadang-kadang juga masih menyimpang perilaku dan akhlaknya. Nah, semua itu disebabkan oleh pengaruh fitnah yang menyelimuti. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi berita tersebut supaya kita menyiapkan diri menghadapi fitnah, supaya fitrah kita terjaga, kesucian kita terjaga, tauhid kita itu terjaga, kecenderungan terhadap kebaikan itu tetap terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis qudsinya, Allah berfirman, khalaqtu bani Adam khunafa. Sebenarnya seluruh anak manusia, kata Allah,
pada dasarnya, pada awalnya aku ciptakan, kata Allah, itu dalam keadaan lurus, Pak. Ya. Dalam keadaan fitrah, ya. Berkecenderungan kepada akidah tauhid. Karena setiap manusia telah mengikrarkan dirinya akan fitrah tauhidnya sebelum dilahirkan ke permukaan bumi ini, menyatakan ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah untuk menjaga fitrah itu. Islam diturunkan untuk menjaga fitrah manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menjaga fitrah. Karena orang yang sukses menjaga fitrahnya, itulah orang yang nanti sukses di akhirat. Dalam narasi yang lain Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung sekali orang yang mampu menjaga kesucian jiwanya, menjaga fitrahnya. Dan sungguh akan rugi orang yang tidak mampu menjaga fitrahnya, menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dasara. Di antara perkara yang menyebabkan orang itu menyimpang, ternoda fitrahnya, di antaranya adalah nafsun yunazi'uhu. Nah ini musuh dalam setiap diri manusia. Harus disadari bahwa di dalam diri manusia ini ada nafsu. Karakternya nafsu itu ammaratun bisu. Itu selalu menyuruh, mengajak, memerintah kepada keburukan-keburukan. Dan nafsu ini cenderung menyesatkan manusia. Wa nafsun yunazi'uhu. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Illa ma rahima rabbi. Dan nafsu inilah yang akan menjadikan manusia sampai tergelincir dari tujuan dan cita-cita besarnya, yaitu surga. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan neraka itu, kata Rasulullah, itu dihiasi, dikelilingi dengan kecenderungan syahwat. Huffidatin nar bisyahawat. Jadi neraka itu memang dihiasi, dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Jadi pas dengan kebutuhan nafsu. Gitu. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang berbuat maksiat. Di saat kita sadar sebagai manusia mahallul khata' wan nisya, kadang-kadang kita berbuat salah, kadang-kadang kita khilaf, ya, kadang-kadang kita tergelincir dalam kemaksiatan, maka itu tidak mengapa sebagai manusia selama dia masih mau taubat, gitu. Selama dia beriman dan mau bertobat kepada Allah, gitu. Kalau orang beriman sudah terlanjur melakukan dosa dan maksiat, maka tidak mengapa selama dia itu masih mau bertaubat. Gitu. Yang membawa kecelakaan itu bermaksiat tapi tidak mau taubat. Itulah yang disebut dengan nafsun la tashba. Kata Rasulullah, nafsu yang tidak merasa kenyang, jadi lapar terus, ingin syahwatnya terus berbuat maksiat. Ini tanda musibah, Pak. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, inni as'aluka min ilmin la yanfa wa qalbin la takhsha wa nafsin la tashba. Kita memohon perlindungan kepada Allah
dari nafsu kita, dari syahwat kita yang tidak pernah merasa puas, merasa kenyang, gitu. Di dalam melakukan maksiat kita berlindung, ya. Karena selama orang itu beriman kemudian bermaksiat, berbuat dosa, walaupun kata Allah dalam hadis qudsi yang lain, dosanya itu inanas sama, sampai menyentuh langit, selama dia datang kepadaku untuk bertaubat, fala ubali atubu ilahi, kata Allah, maka tidak peduli dengan dosa yang banyak itu, selama dia mau bertaubat kepadaku, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Yang menjadi orang itu akan celaka, ya tadi, nafsunya itu tidak merasa kenyang dengan maksiat. Nah, kita berlindung kepada Allah. Nah, karena orang yang baik dalam versi Quran surah Ali Imran ternyata tidak selalu orang yang berbuat baik terus, tidak. Karena kita juga menyadari kita ini manusia, bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu maksud, tapi kalau kita ini ya cenderung sering berbuat zalim pada diri kita, ya. Tetapi kata Allah memberi kabar gembira dalam Quran surah Ali Imran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang yang berbuat baik. Siapakah orang yang baik itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ternyata orang yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu identik orang yang maksum. Umat Rasulullah yang mungkin pernah berbuat dosa, tapi kalau kemudian dia berhenti dari dosanya dan bertaubat kepada Allah, maka itu adalah muhsin yang dicintai oleh Allah. Maka kita tidak boleh putus asa mengharap rahmat dan ampunan Allah. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah jatuh, ya, tapi masih digolongkan oleh Allah sebagai orang yang baik, orang yang pernah jatuh tapi mau bangkit kembali. Itu orang yang baik, ya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah diantara yang menggelincirkan manusia dari fitrahnya, yaitu nafsu. Maka kita memohon dan berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas tadi. Yang kedua, kata Rasulullah, yang membuat orang tergelincir, menjadi rusak fitrahnya, adalah asyaitan, yaitu syaitan. Dan memang tupoksinya syaitan sejak diciptakan sampai nanti dia terjadi kiamat, itu adalah menggelincirkan manusia. Khalaqtu bani Adam hunafa. Sebenarnya aku telah ciptakan manusia itu lurus, bersih fitrahnya, berkecenderungan terhadap kebaikan. Fajatallatis syaitan, tapi kemudian dibengkokkan oleh syaitan, dirusak oleh syaitan. Wasyaitan yudilluhu, kata Rasulullah. Di antara fitnah yang akan menggoda manusia adalah syaitan yang akan selalu menyesatkannya. Dan kita diajarkan oleh Allah untuk berlindung selalu kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Bahkan di saat hati kita merasa ini adalah godaan syaitan, segeralah memohon perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'idz billah
baru merasa ini adalah godaan syaitan, maka segera mengucapkan a'udzubillah. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain nafsu yang akan selalu merusak fitrah kita, syaitan yang akan selalu menggelincirkan kita, fitnah yang akan menyesatkan kita juga adalah wa munafiqun yahsudu. Orang beriman itu menjadi keniscayaan dalam hidupnya, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Wah, ini di akhir zaman ini fitnah terbesar kadang-kadang bukan dari orang kafir yuqatiluhu, Pak. Ya, kalau kafirun yuqatiluhu adanya di Palestina, Pak. Adanya di mana? Di Ukiur, Pak, ya. Dan negara-negara lain yang umat Islam minoritas. Tetapi kalau di Indonesia ini fitnah yang sangat terasa itu adalah bukan dari kafirun yuqatilu, tapi wa munafiqun yahsudu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kejahatan orang yang hasud. Ya, maka di era penuh fitnah ini kita perbanyak membaca doa maksurat, zikir pagi dan sore, zikir pagi dan petang, karena kita menjadi sasaran fitnah. Ya. Di saat kita semua berusaha menjaga fitrah kita, menjaga kesucian kita, ya, menjaga tauhid kita, menjaga fitrah kita. Ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mewaspadai 5 sumber fitnah bagi orang beriman sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menghadapinya kita pertama banyak bertaubat kepada Allah agar fitrah tetap terjaga, agar jiwa tetap suci. Kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak baca kalimat istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada kita sebagai umatnya itu untuk banyak bertaubat, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi mi'ata marrat fil yaum. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, ya, karena sesungguhnya aku saja yang sudah maksum, kata Rasulullah, masih bertaubat kepada Allah minimal sehari semalam berapa kali? 100 kali, kata Rasulullah. Perbanyak baca istighfar di saat zaman ini penuh fitnah, Pak. Perbanyak, kuatkan iman. Itu karena syaitan itu tidak akan punya daya, kata Allah Subhanahu wa taala, menghadapi orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Maka selain kita kuatkan imunitas iman, maka kita perbanyak istighfar. Nabi mengajarkan beliau itu beristighfar, taubat itu minimal 100 kali sehari semalam. Padahal Nabi itu sudah maksum. Kita ini manusia normal, Pak, ya, yang mahalul khata' wan nisyan. Kadang-kadang banyak khotoknya, banyak nisyannya daripada baik dan ingatnya, gitu. Jadi maka Al-Quran ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Di antara bentuk haqqa tuqatih,
itu selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka perbanyak bertobat, ya. Banyak baca istighfar, ya. Apalagi selain istighfar itu akan membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita, maka istighfar itu memiliki fadail yang luar biasa, gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa yang melanggengkan, melazimkan membaca kalimat istighfar sebagai bentuk bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya 3 keutamaan, gitu. Orang yang membaca istighfar selain menghapus dosa-dosanya, maka Allah akan berikan 3 keistimewaan minimal. Apa keistimewaan orang yang baca istighfar secara istiqomah? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan jadikan baginya setiap kesulitan menjadi kemudahan. Setiap kesedihan, kesusahan, kedukaan yang dihadapi dalam hidupnya, Allah akan rubah, Allah akan ganti keadaan itu menjadi kebahagiaan. Maka perbanyak baca istighfar. Nah, kita saat ini kan lagi dalam keadaan bahagia. Nah, ketahuilah al-ayyam, hari itu nanti akan diputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat kita mungkin diuji dalam situasi yang membuat kita duka, disitulah Allah tidak akan membiarkan hambanya yang melazimkan istighfar berduka panjang. Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Maka perbanyaklah baca istighfar. Tetapkan waktu dalam hidup kita secara khusus untuk mendawamkan istighfar. Syukur di waktu terbaik istighfar. Kapan waktu terbaik baca istighfar? Fi sahur, adalah pada waktu sahur sebelum subuh. Sehingga Allah mensifati ulul albab, ulul absar, di antara cirinya wabil asharihum yastaghfirun. Jadi di waktu sahur mereka membaca kalimat istighfar. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah setiap malam di pojok masjid. Dia menangis dengan kalimat istighfar di sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh, diceritakan oleh sahabat yang lain. Maka mari kita jadikan waktu terbaik untuk banyak baca istighfar. Ya, selain ba'da sholat, fi duburi sholat, ya, selain di akhir waktu dari hari-hari kita, terutama di akhir waktu siang pada hari Jumat kita, maka di akhir waktu malam perbanyak baca kalimat istighfar. Selain Allah akan mengganti suasana duka, suasana sulit, suasana sedih dengan kebahagiaan, Allah akan ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja. Kata Rasulullah, orang yang banyak baca istighfar, maka ketika orang itu berada dalam keadaan yang sulit, berada dalam keadaan yang buntu menyelesaikan problem-problem kehidupannya, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Itu. Maka kita nabung, ya, mengambil ibrah dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis qudsinya lagi. Siapa yang ingat kepadaku di saat dalam keadaan lapar, nah itu Pak, dia ingat kepada Allah di saat lapar, maka sungguh aku akan mengingatnya di saat dia dalam keadaan sempit, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ya. Jadi ingat Allah, nyebut nama-nama Allah, jangan menunggu
kesempitan, kesulitan. Gitu. Begitu juga membaca istighfar secara istiqomah. Jangan menunggu kita berduka, jangan menunggu kita bersedih, jangan menunggu kita dalam keadaan sempit. Justru di saat kita bahagia, di saat kita lapang, perbanyak baca istighfar. Karena nanti di saat berada dalam keadaan sempit, di saat berada dalam keadaan susah, Allah akan rubah semuanya itu. Itu fadilah daripada istighfar. Selain untuk menjaga fitrah kita. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan baca istighfar itu Allah akan memberikan kepadanya rizki yang tidak kata orang Indonesia diterjemahkan disangka-sangka gitu. Jadi kalau anak muda rizki itu akan datang istilahnya nama unlimited. Nah, itu. Waktunya tidak terbatas, jumlahnya juga tidak terbatas. Orang yang melazimkan baca istighfar. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini langkah pertama di dalam menjaga fitrah kita, menjaga kesucian jiwa kita di saat kita berada di tengah-tengah pusaran fitnah. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Jadi bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Di saat kita berada di tengah-tengah pusaran fitnah ini, ya, fitnah yang datang dari nafsu kita sendiri, fitnah yang datang dari syaitan, fitnah yang datang dari orang munafik, ya begitu. Jadi orang munafik itu memang selalu benci Pak kepada orang yang mukmin yang lurus itu, tidak akan pernah senang tuh Pak. Maka Rasulullah menggunakan fi'lun mudhari itu menunjukkan istimrar. Jadi yang namanya orang munafik, zahirnya mukmin muslim tapi hatinya seperti hatinya orang kafir. Ya baghuduhu kata Rasulullah. Dia akan selalu dan terus menerus membenci orang-orang mukmin yang lurus. Gitu. Selain wa kafirun yuqatilu. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, di antara yang kita hadapi dengan mujahadah taat kepada Allah. Maka kami ingat lagi-lagi tafsir Ibnu Katsir tentang walladzina jahadu ittaqullah haqqa tuqatih, maknanya adalah taat kepada Allah sungguh-sungguh. Ya, taat kepada Allah sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh dalam taat itu namanya mujahadah. Gitu. Bagaimana bentuk mujahadah? Mujahadah itu diterjemahkan dengan badlul juhdi linailil maksud. Itu namanya jihad, mujahadah itu. Jadi mengerahkan seluruh potensi, mengerahkan seluruh energi untuk meraih apa yang dia inginkan. Itu namanya apa? Jihad. Gitu. Nah, ada seorang syekh itu memberikan contoh mujahadah di dalam beragama, di dalam taat. Gitu. Karena istilah mujahadah bersungguh-sungguh itu kan abstrak, apa namanya? Masih abstrak Pak ya. Seperti apa itu sebenarnya konkretnya mujahadah itu? Maka kemudian dia memberi contoh. Orang dikatakan jihad, badlul juhd. Jadi mengerahkan seluruh potensi, mengerahkan seluruh energi seperti ini. Maka dia di depan murid-muridnya keliling lapangan, lari. Namanya lari terus menerus, kira-kira habis enggak Pak energinya? Ya, sampai habis tenaganya jatuh dan tidak bisa lari lagi. Nah,
disitulah namanya apa? Mujahadah gitu Pak. Gitu. Itu namanya mujahadah, itu sampai seperti itu Pak. Ya, sampai seperti itu. Kita pulang dari ngaji kira-kira langsung hilang enggak energi kita Pak? Masih enggak bisa berjalan, masih bisa ke sawah, masih bisa ke pasar kan gitu Pak. Nah, masih Pak, alhamdulillah. Jadi kita sholat subuh, sampai setelah sholat subuh apa kemudian kita hilang tenaga kita? Kan juga enggak Pak ya. Oh, berarti masih jauh Pak. Gitu. Kalaupun ada, itu masih apa namanya, mujahadah tingkat tinggi sampai hilang potensi dan energinya, itu belum. Gitu. Oleh karena itu mari kita mujahadah di dalam taat kepada Allah. Gitu. Seperti juga Abu Bakar As-Siddiq, mujahadahnya betul-betul ketika dia taat dalam bentuk amwal. Jadi menyerahkan seluruh hartanya itu Pak. Itu Abu Bakar Pak. Ya. Kalau Umar separuh dari hartanya. Itu Pak. Umar. Kalau kita jangan contoh Abu Bakar Pak. Gitu. Ya minimal 2,5%. Syukur rutin setiap sholat, setiap ngaji hari Ahad pagi. Gitu. Tidak, mujahadahnya tidak harus nontok gitu kan. Gitu. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang diminta oleh Allah berkaitan dengan jihad bersifat amwal ini, jihadul mal adalah mimma. Men itu bermakna litab'id. Jadi sebagian, dan itu bukan sebagian besar, tapi sebagian kecil saja. Gitu. 2,5%, 5%, 10% kan gitu. Lebih dari itu luar biasa. Gitu. Mujahadah. Nah, luar biasanya orang yang mujahadah dalam taat kepada Allah dalam rangka menjaga fitrahnya. Itu Allah beri kabar gembira dalam surah Al-Ankabut di akhir surat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada kalimat yang menarik di sini. Allah berfirman, siapa yang mujahadah di dalam jalanku, di dalam satu ketaatan kepadaku, kata Allah, maka sukses melakukan ketaatan kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang jumlahnya banyak. Itu luar biasa gitu. Ya. Jadi orang yang sukses melakukan satu ketaatan satu kali, berarti berpeluang besar setelahnya dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak. Maka Allah di dalam firman-Nya memilih kata subul itu memiliki makna. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul itu adalah bentuk jamak dari isim mufrad sabilun. Ya. Jadi karena memang Allah itu kan asy-syakur. Allah itu apa? Asy-syakur. Apa artinya asy-syakur? Bedanya syakir dengan syakur, Bang. Kalau syakir itu, Pak, syakir itu membalas kebaikan orang dengan balasan yang sama. Itu namanya syakir. Tapi kalau syakur itu membalas kebaikan orang dengan balasan yang berlipat ganda. Maka Allah itu memiliki sifat sabur terus syakur gitu. Karena Allah itu berterima kasih kepada hambanya yang melakukan ketaatan, di mana melakukan satu ketaatan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda.
berupa taufik dan hidayah melakukan ketaatan-ketaatan yang lebih setelahnya. Itu namanya syakur itu. Gitu. Jadi kalau kita lagi parkir motor ya, berdasarkan perda itu tarifnya 1.000 Pak. Ngasih 2.000 itu namanya apa? Syakur. Gitu, syakur. Ya. Di rumah biasanya suami ngasih uang belanja 1 bulan 3 juta untuk dapur umpama Pak ya. Ya. Tiba-tiba kok ngasih 6 juta. Nah, itu namanya syakur. Terima kasih Pak Syakur gitu. Ya, jadi namanya apa? Syakur gitu. Dan Allah di dalam ayat ini, siapa yang bersungguh-sungguh Pak ya, di dalam taat kepada Allah, waktu subuh istiqomah, sholat berjamaah, di situ perlu mujahadah Pak. Mujahadah sekali di hari ini, di saat situasi tidak mendukung untuk istiqomah sholat subuh berjamaah, berarti dia telah punya peluang besar untuk melakukan sholat subuh berjamaah berhari-hari berikutnya. Hari ini ngaji kok mendung tadi Pak. Mungkin sudah ada yang krimis-krimis. Berangkat orang. Mujahadah berangkat. Nah, sukses itu melawan keraguan atas bisikan nafsu dan syaitan. Tetap hadir di pengajian ini berarti berpeluang kita akan sukses menghadiri pengajian berikutnya dan berikutnya. Gitu. Itu dahsyatnya mujahadah di dalam taat. Ya, maka orang itu akan terjaga takwanya, terjaga fitrahnya ketika orang itu mujahadah. Maka jangan menuruti nafsu. Ya. Di antara tanda kecenderungan nafsu adalah takasal. Kenapa takasal? Bermalas-malasan, menuruti rasa malas, dan itu adalah bisikan nafsu ya. Dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah supaya kita selalu berlindung kepada Allah dari takasal ini Pak, dari sifat malas. Energi ada Pak, secara fisik, finansial ada, tapi malas taat kepada Allah, malas infak dan sedekah, itu bisa karena godaan nafsu dan syaitan, sehingga ada takasal dalam diri. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan juga di antara doa memohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta Pak kepada Allah, aku kok malas ya, kok tidak sama orang lain semangat ibadah, semangat taat, semangat infak, semangat ngaji, aku kok malas. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan nafsu yang menjadikan jiwa kita itu malas taat kepada Allah. Karena lawan kata dari kata jihad diddul juhdi al-kasal, yaitu malas. Jadi mujahadah gitu. Mudah-mudahan setiap mujahadah yang kita lakukan dalam taat kepada Allah, Allah memberi balasan berupa haul dan kuat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, sehingga terjaga. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah muhasabah.
supaya kita istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam fitrah kita untuk menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ikrar setiap manusia untuk mentauhidkan Allah, berikrar bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Esa. Sehingga dia bertahan bahkan memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa dalam hidupnya. Itu perwujudan daripada fitrahnya, Pak. Kalau ada orang setuju ya kalau diganti ketuhanan yang berkebudayaan, berarti fitrahnya itu tercemar nih gitu. Padahal waktu sebelum lahir dia berkata, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang dibahasakan oleh kita orang Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Kok ada orang yang katanya Muslim berketuhanan yang Maha Esa, kok mau dengan ketuhanan yang berbudaya? Berarti ini tercemar fitrahnya itu. Fitrahnya tercemar. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang tadi adalah apa tadi? Muhasabah. Ya. Muhasabah ini bentuknya adalah berwazan fa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Hasaba yuhasibu muhasabatan. Ya. Yang bermakna satu adalah lil istirah, itu bermakna saling. Jadi melakukan muhasabah itu kadang-kadang membutuhkan orang lain untuk memberi bantuan menghisab. Orang akan terjaga fitrahnya, takwanya, ketaatannya ketika juga dia selalu melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri. Dan juga bermakna terus menerus. Maka kita diperintah oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Setiap jiwa itu supaya tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, maka diperintah oleh Allah untuk menghisab dirinya. Umar menegaskan dalam asarnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kamu waktu di dunia sebelum kamu itu dihisab besok di akhirat. Kadang-kadang orang itu lalai, itu karena terlambat melakukan muhasabah itu, Pak. Bahkan dalam teori manajemen modern itu namanya evaluasi, itu bagian penting daripada kegiatan manajemen. Bahkan teori manajemen terbaru di antara cirinya itu adalah melakukan evaluasi tanpa henti, alias terus menerus, tidak menunggu semester, akhir tahun, terus menerus setiap saat. Dan ini sebenarnya konsep Islam. Kita lakukan muhasabah terus, karena itu diperintah. Bahkan besok di akhirat setiap manusia pasti akan dihisab. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan hisab yasiro, hisab yang mudah, hisab yang ringan gitu. Karena apa? Dilihat covernya saja gitu. Oh ya, itu tidak detail itu, Pak. Gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia punya buku catatan amal masing-masing. Di saat berbuat baik dia mendapatkan buku catatan amal. Di saat berbuat tidak baik juga dicatat di dalam buku yang tersendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin
Itu buku kumpulan catatan amal kebaikan kita. Itu namanya Illiyun. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Ditafsirkan Illiyun itu adalah kitab kumpulan catatan amal-amal kebaikan kita. Bahkan catatannya itu lengkap dengan nomornya, kitabum marqum. Jadi bapak dan ibu ngaji di ahad pagi ini, bapak ibu kan tidak pernah ngitung. Kita ngaji di sini sudah berapa? Ke nomor berapa ini? Nomor registrasinya sudah nomor berapa kan kita tidak ada yang tahu. Tapi dalam kitab Illiyun itu lengkap, nomornya jelas. Ya, itu lengkap. Ya. Jadi yang mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kita dihisab, mari kita lakukan muhasabah karena itu bagian daripada perintah Allah. Ya. Orang beriman supaya terjaga fitrahnya, supaya tetap suci jiwanya, lakukan muhasabah. Buat alat muhasabah. Di antaranya kita sebagai hamba Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai hamba Allah, maka kita muhasabah. Sudahkah saya menjadi hamba Allah yang baik? Tanya, sudahkah saya menjadi hamba Allah yang baik? Sebagai khalifah di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bertanyalah kepada diri, sudahkah saya menjadi khalifah yang bertanggung jawab, menjadi khalifah yang amanah? Tanya. Gitu. Khalifah itu bisa sebagai guru, sudahkah saya menjadi guru yang baik? Bisa sebagai kepala rumah tangga, sudahkah saya menjadi kepala rumah tangga yang baik? Bisa sebagai suami, sudahkah saya menjadi suami yang baik untuk istri-istri saya? Mohon maaf ya, istri-istri saya. Kepada istri saya. Nyatanya bapak berdoa Rabbana hablana min azwajina, ibunya yang banter ngamini amin. Padahal yang diminta kepada Allah kalau ngerti bahasa Arab, ya Allah berilah saya istri-istri yang banyak. Maknanya ya. Tapi ibunya bilangnya amin gitu. Jadi muhasabah. Ya, sebagai khalifah. Jadi khalifah itu bisa sebagai kepala negara lebih tinggi itu, Pak. Bisa kepala rumah tangga. Bisa sebagai seorang suami. Sebagai istri bagi suami-suaminya, itu khalifah. Sebagai ibu bagi anak-anaknya, itu khalifah. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus muhasabah. Gitu. Termasuk juga kita menghisab terhadap umur kita. Karena Rasulullah pernah membuat bocoran soal itu, Pak. Kisi-kisi soal. Biasanya murid itu kalau mau ulangan, kok ada kisi-kisi, sebenarnya bukan main. Karena apa? Belajarnya fokus pada kisi-kisi. Gitu. Tapi biasanya orang ini tidak pintar, tidak luas wawasannya. Gitu. Kisi-kisi soal hisab, Rasulullah pernah bersabda begini, hadis yang diriwayatkan salah satunya dari Imam Ahmad, la yazal qadamal abdi yaumal qiyamah hatta ayyus'ala an arba'ati hisab. Nanti pada hari kiamat manusia akan dihisab, minimal 4 yang pasti akan dihisab. Gitu. Ya. Yang pertama tentang jasadnya ini, Pak. Itu digunakan untuk apa itu, Pak? Kita diberi penglihatan yang sehat, pendengaran yang sehat, akal yang sehat, tangan yang sehat, kaki yang sehat. Ini semua kita gunakan untuk apa? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawabannya nanti di cross check dengan buku catatan amalnya. Gitu.
umri fima afna, tentang umurnya kita dihabiskan untuk apa. Ini bocoran kisi-kisi soal. Ya, gitu. Jadi umur kita nanti akan ditanya dihabiskan untuk apa. Beruntung yang umurnya dihabiskan untuk ngaji ya gitu Pak. Jangan dihabiskan untuk senam terus Pak. Jangan dihabiskan untuk jogging pagi. Sebagian dari waktu kita gunakan untuk ngaji di pagi hari seperti ini. Insya Allah menjadi sebab hisaban yasiro nanti di akhir. Karena umur akan dimintai pertanggung jawab. Ya. Orang itu pertanggungjawabannya itu ringan terkait dengan umurnya ketika umurnya diisi dengan amal soleh. Itu. Sehingga Rasulullah memberikan kabar orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya. Gitu. Khairun nas man tala umuru. Tapi ada wa ini wawu atop. Ya. Yang harus ada, bukan pilihan au. Wa hasuna amalu. Umurnya panjang, bagus amalnya. Gitu. Dan umur yang terbaik adalah umur yang terakhir. Itu Pak, umur yang terbaik, umur yang terakhir. Dan amal yang terbaik itu adalah amal penutup. Gitu. Makanya kadang-kadang kita ikut prihatin gitu, ikut menyayangkan gitu. Kalau ada orang sudah sepuh kok tambah aneh-aneh itu kadang pikirannya tambah aneh gitu gitu. Keberpihakannya kok tambah aneh gitu loh. Itu aneh itu maksudnya menyelisihi ketentuan syariat. Kadang-kadang kita ikut sedih gitu. Ya. Mudah-mudahan segera tobat kan gitu. Ya, karena apa? Umur terbaik itu umur terakhir, amal terbaik adalah amal penutup. Karena seseorang itu nasibnya di akhirat itu sangat ditentukan yang terakhir. Yang terakhir. Makanya ada istilah anak di masyarakat itu lebih baik jadi mantan preman daripada mantan. Itu benar itu. Makanya itu kita minta kepada Allah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu doa, ya Allah, Allahumma ij'al khair amri akhirah wa khair amali khawatimah. Dan itu juga kita sering minta, ya Allah, aku mohon kepadamu bin husnil khatimah, karena yang terakhir itu menentukan. Seperti orang main sepak bola ya. Gitu. Tidak apa-apa setengah permainan kemasukan bola di gawangnya sampai 5 gol sekalipun, tidak apa-apa. Yang penting setelah peluit terakhir dibunyikan dia unggul, tidak. Karena memang yang terakhir itu menentukan. Maka kalau sudah umur 60 tahun ke atas Pak, jangan aneh-aneh. Udah istiqomah saja. Istiqomah. Jadi cuma dimulaikan oleh Allah. Yang terakhir adalah muraqabah, yaitu apa? Membangun keyakinan di dalam hati kalau kita ini diawasi oleh Allah. Wa ma takunu min sya'nin, kata Allah. Wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda tufiduna. Kata Allah, kamu berada dalam keadaan apapun, aku melihatmu, kata Allah. Aku menyaksikanmu, kata Allah. Ya.
dan sebagian ayat yang kamu lakukan, aku juga menyaksikannya. Termasuk seluruh amal-amal apapun yang kamu lakukan, kata Allah, aku menyaksikanmu. Nah, keyakinan ini harus ditanamkan bahwa kita ini tidak lepas dari pengawasan Allah. Orang kalau selalu punya rasa muraqabah, insya Allah dia bisa istiqomah. Dan itu telah dibuktikan oleh kisah-kisah perjalanan orang soleh selamat gara-gara muraqabatullah. Gitu. Kisah heroik seorang ibu pada zaman Umar bin Khattab itu bisa selamat, tidak berbuat curang, menjual susu palsu karena ditolong oleh anaknya, anak perempuannya yang solihah. Ternyata saat itu ibunya itu muraqabahnya kepada Umar, tapi anak gadisnya itu muraqabah tuh, sehingga menyelamatkan ibunya. Gitu. Nah, kalau muraqabah kepada makhluk itu bisa ditipu, makhluk itu bisa ditipu. Ya. Kalau muraqabah kepada makhluk itu bisa kita bersembunyi darinya. Tapi kalau muraqabatullah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wa ma takunu min syai'in. Tiada keadaan apapun kecuali aku menyaksikannya. Nah, keyakinan ini harus kita tanamkan terus sehingga kita istiqomah menjaga fitrah kita. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah apa yang dapat kami sampaikan pagi yang cerah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga terjaga fitrah kita dan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Rabbana hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah aib dan kekurangan kami ya Allah. Wafatkan kami semua ya Allah bersama orang-orang yang saleh dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berilah kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, curahkan kepada kami semua ini ya Allah pasangan hidup yang soleh dan solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami semua ini ya Allah hamba-hamba-Mu sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Curahkan kepada kami semua ini ya Allah rahmat dan kasih sayang-Mu. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, urusan keluarga kami, urusan rumah tangga kami, urusan dunia kami, urusan pekerjaan kami, dan urusan agama kami. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang sukses dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.